Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selalu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Nazar Yefta. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mendengar cerita ini, tetapi ada beberapa di antara kita yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang Nazar Yefta. Nah, ceritanya begini. Di dalam perjanjian lama ada seorang hakim bernama Yefta. Dia ini bernazar kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau berikan saya kemenangan dalam peperangan melawan Bani Amon, maka ketika saya pulang, apa saja yang keluar dari pintu rumahku akan kupersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran. Tetapi sayangnya pas dia pulang, yang keluar dari pintu rumahnya itu adalah anak perempuannya. Lalu akhirnya dia sedih dan dia terpaksa melakukan apa yang telah menjadi nazarnya. Nah, pertanyaannya, apakah dia benar-benar menyembelih dan membakar anaknya itu? Tetapi ada orang yang berkata, oh tidak, dia hanya mempersembahkan anaknya ke rumah Tuhan sampai anak itu tidak akan menikah seumur hidupnya. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada beberapa tafsiran tentang nazar ini. Ada yang mengatakan bahwa Yefta benar-benar menyembelih dan membakar anaknya itu untuk dipersembahkan kepada Allah sebagaimana yang sudah ia nazarkan. Lalu ada tafsiran lain mengatakan tidak, dia hanya mempersembahkan anaknya itu ke rumah Tuhan sebagai hamba Tuhan sampai anak perempuannya itu tidak pernah menikah seumur hidupnya. Namun sebelumnya kita akan membahas siapakah sebenarnya Yefta ini. Yefta ini adalah salah seorang hakim di Israel. Dia disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian dia anak perempuan sundal. Ayahnya bernama Gilead dari suku Benyamin. Lalu ia menjadi pemimpin perampok sebelum nanti akhirnya dia diangkat menjadi hakim atas Israel. Kisahnya ini dia diusir oleh saudara-saudaranya karena dia ini adalah anak dari perempuan sundal. Maka saudara-saudaranya dari ibu yang lain mengusir dia. Akhirnya dia lari dari saudara-saudaranya dan dia menjadi kepala perampok. Dia berkumpul bersama-sama dengan orang perampok, dia hidup dengan keras. Ya. Lalu kemudian pada masa itu orang Israel didesak oleh Bani Amon. Lalu kemudian orang Israel meminta kepadanya untuk memimpin mereka melawan Bani Amon itu, untuk berperang melawan mereka. Nah, ketika dia hendak berperang melawan Bani Amon inilah Yefta bernazar kepada Tuhan sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi. Bagi mereka yang berkata bahwa ia tidak benar-benar mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, argumentasi mereka berkata bahwa Yefta ini pasti mengerti Taurat, bahwa Tuhan tidak memperkenankan menyembelih dan membakar manusia. Lalu kemudian disebutkan di situ ia dihinggapi oleh Roh Allah. Lalu ada lagi argumentasinya bahwa korban bakaran itu bisa digantikan dengan mempersembahkan hewan yang lain. Lalu kata apa saja itu tidak termasuk manusia sebenarnya. Sehingga argumentasi mereka dikatakan bahwa anaknya itu dipersembahkan menjadi hamba Tuhan. Kemudian ada juga pandangan lain berkata bahwa Yefta ini telah melakukan hal yang keliru. Dia sungguh-sungguh menyembelih dan membakar anaknya itu. Ada beberapa argumentasi mereka juga. Yang pertama, ia adalah anak perempuan sundal, bukan dari Israel dan tidak mengerti tentang hukum Taurat. Lalu kemudian yang kedua, ia mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Lalu kemudian argumentasi yang ketiga,
Apa yang ia nazarkan itu tentang korban bakaran itu tidak bisa digantikan dengan hewan. Kemudian korban bakaran itu memang harus dibakar. Lalu yang kelima, disembelih sebagai korban bakaran. Bapak Ibu yang terkasih, kisahnya adalah setelah ia memperoleh kemenangan berperang melawan Bani Amon, lalu ia pulang ke rumahnya. Sesaat ia sampai ke rumahnya, maka anak perempuannya menyambutnya dengan gembira. Tetapi hatinya begitu sedih karena ia telah bernazar, apa saja yang keluar dari pintu rumahku atau siapa saja yang keluar dari pintu rumahku menemui aku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Itu nazar Yeftah menjadi korban bakaran. Dari dua tafsiran besar yang sudah dipaparkan tadi, kira-kira posisi saya di mana? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Sebenarnya itu 50-50, tetapi saya mungkin 51-49. 51% saya lebih memilih argumentasi yang kedua, bahwa Yeftah benar-benar melakukan hal yang keliru. Dia sungguh-sungguh menyembelih dan membakar anaknya sebagai korban bakaran. Argumentasi saya adalah bahwa dia memang seorang yang hidup keras. Dia seorang kepala perampok. Lalu kemudian dia tidak hidup menurut hukum Taurat. Disebutkan di situ bahwa ibunya adalah seorang perempuan sundal. Lalu argumentasi saya yang ketiga adalah sekalipun ia dihinggapi roh Allah, itu bukan jaminan bahwa dia tidak melakukan hal yang salah, hal yang keliru. Jadi sangat mungkin karena dia mengucapkan nazar itu dengan tergesa-gesa. Lalu yang namanya korban bakaran di zaman itu harus benar-benar disembelih dan dibakar. Jadi saya berpendapat bahwa Yeftah telah membakar anaknya. Apa pelajaran penting bagi kita? Yang pertama, hendaklah hidup kita terus dalam pimpinan Roh Kudus, bersandar kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu benar-benar oleh pimpinan Roh Kudus. Kita harus benar-benar bergumul dalam pimpinan Tuhan sebelum kita bernazar, atau istilah sekarang berkomitmen. Jangan terlalu gampang untuk berjanji. Kemudian yang ketiga, marilah kita tepati, kita lakukan apa yang kita nazarkan, apa yang menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Biarlah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita melakukan kebenaran Tuhan dan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Hidup hasratku